Sesaat lagi kita ikuti talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. ...88,5 Radio Nur FM Smart and Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Boko. Pagi Mas. Selamat pagi juga buat kerabat Nur FM, buat semua warga Rembang. Semoga di pagi hari ini sehat dan bahagia selalu. Pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Iya. Dan bahagia. Alhamdulillah. Pasti yang bahagia yang diperlukan Pak. Karena waktu masa pandemi seperti ini kalau tidak bahagia daya imunnya pasti akan turun. Betul. Dan ini juga masih masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Pak ya. Iya. Sampai nanti 8 Februari 2021. Betul. Jadi buat kerabat FM jangan lupa menggunakan maskernya, jaga jaraknya bila mana di tempat keramaian dan pastinya jangan membuat kerumunan. Ya. Dan buat kerabat FM, ini sudah ada Pak Woko dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang akan berbincang kesehatan di lingkup Kabupaten Rembang. Nah, untuk Pak Woko ini karena kemarin antara hari Senin ya Pak ya, Pak Bupati itu divaksinasi. Iya. Ya, alhamdulillah di Rembang sudah mulai vaksinasi dan gelombang pertama untuk para tenaga kesehatan. Iya. Oke, jadi alhamdulillah semoga vaksinasinya ini lancar dan menjadi ikhtiar kita untuk mengurangi wabah pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita pembahasan tentang COVID berkaitan dengan vaksinasinya, berkaitan tentang perkembangan kasus COVID terkini di Kabupaten Rembang, gimana nih Pak kabarnya? Ya, ini mungkin dalam 2-3 hari ini teman-teman di Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas kan disibukkan oleh vaksinasi. Jadi update data di web itu kelihatannya terhenti tanggal 25. Mungkin belum sempat di-update Lagi. Ya, jadi kalau per tanggal 25 Januari itu totalnya sudah 2.815 kasus total. Waktu tanggal ketika tanggal itu kemarin sisanya 207 kasus ya. Ya kalau kita lihat data yang terakhir yang saya dapat itu tanggal 4 itu kasusnya ada 2339. Artinya dalam waktu 21 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 25 itu ada peningkatan kasus sebanyak 476 kasus. Ya, dalam bulan Januari ya. Januari saja. Ya, tapi kemarin di bulan Desember itu kita sempat menjadi nomor 3 nasional penambahan kasus. Oh, yang itu ya Pak, yang sampai trending banget itu. Iya. Ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan beriring waktu memang ada menurun. Tapi masih lumayan tinggi karena angkanya masih dalam 21 hari masih ada 476. Berarti kan kalau di rata-rata per hari itu masih ada penambahan kasus sekitar 22 kasus. Ya, jadi masih lumayan tinggi juga sih. Ya, mudah-mudahan kita bisa menurun lagi dan untuk kematiannya juga sudah mencapai angka kematiannya sudah mencapai angka 400 mati ya 258 kasus atau kematiannya rata-rata per tanggal 27 itu rata-rata 9,17 menurun dibandingkan sebelumnya 9,16. Tidak ada penurunan kematian. Kalau dalam 21 hari terakhir total penambahan kematian ada 39 kasus atau rata-rata 1,8 kasus per hari, artinya sekitar 2 orang per hari. Di bulan Desember itu bisa sampai 4 sampai lumayan banyak. Kadang-kadang sehari sampai ada yang sampai 10 sekali kasus ya. Rata-rata sekitar 4 waktu bulan Desember. Jadi lumayan udah penurunan hampir 50% lebih penurunannya, alhamdulillah. Udah penurun. Jadi ya tetap masih artinya kita masih lumayan tinggi dan tidak ada puskesmas, tidak ada satupun kecamatan yang tidak ada kasus. Masih ada kasus, semuanya ada kasus rata-rata. Tapi rata. Cuma kalau kemarin di Desember itu didominasi oleh Rembang, kecamatan Rembang itu sampai kecamatan loh, itu sampai 200 lebih. Sampai satu kecamatan sampai 200 kasus.
Sekarang alhamdulillah sudah menurun di bawah 100, kelihatannya di bawah 100 angkanya ya di Kabupaten Rembang. Tapi semuanya masih ada kasus. Jadi kita tetap harus waspada. Gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan, tapi tetap waspada buat kerabat FM bahwasannya ya cukup masih tinggi lah Pak ya. Iya. Kasus COVID yang ada di Kabupaten Rembang kemarin itu yang sampai trending, sampai pada setiap anak muda itu pembahasannya Rembang nomor 3 kasus COVID-19 Indonesia. Ya satu Indonesia, Iya. nggak hanya Jawa Tengah tapi satu Indonesia. Jadi para beberapa anak muda, salah satunya Archie pun juga kemarin itu ayo kita ikut-ikut membantu lah, setidaknya kita tidak membuat kerumunan. Jadi alhamdulillah kita saling gotong royong untuk mengurangi kasus COVID-19. Itu prestasi atau apa ya? Kalau dibilang prestasi ya bisa Prestasi yang buruk ya Pak. Karena penyakit ya Pak, Iya. penyakit pandemi kan banyak banget. Berarti artinya memang apalagi kalau kita lihat jumlah penduduk Rembang yang begitu kecil, tapi penambahannya luar biasa kan, artinya memang tingkat keteledoran, tingkat kelemahan di Rembang luar biasa yang memang harus kita perbaiki. Jadi kita Tapi prihatin banget ya. Tapi ada sisi positifnya Pak ya. Iya. Karena bahwasannya kita kalau sudah naik terkenal sampai tingkat nasional, kita bisa mawas diri, bisa bekerja lebih giat Iya. untuk menurunkan COVID yang ada di Rembang. Iya. Salah satunya vaksinasi yang telah dilaksanakan dari Senin kemarin. Tapi Iya. ngomong-ngomong vaksinasi nih Pak, apa sih maksud vaksinasi itu nih? Karena kan ada beberapa yang belum memahami juga vaksinasi itu apa gitu. Jadi vaksinasi sebenarnya kan semacam apa ya? Melatih tubuh untuk meningkatkan kekebalan. Jadi kekebalan tubuh itu kan TBC itu yang lain. Jadi hanya khusus penyakit itu, bukan yang lain. Kalau dia hanya tugasnya nangis tak gitu loh. Iya. Bukan tangis yang arah ke itu. Kayak yang lain enggak. Kalau misalnya dia ditugasi untuk melatih yang nangis ke arah dada ya untuk dada. Tidak kemudian kalau dipukul kepalanya yuk dia tidak bisa nangis kepala gitu. Artinya khusus. Makanya ini termasuk khusus untuk yang vaksin COVID gitu. COVID-19 ya. Tapi kalau ngomongin vaksinasi ada beberapa vaksin juga yang kalau waktu kecil biasanya kan disuntik cacar itu Pak. Iya. Itu kan salah satu vaksin Pak ya. Iya. Nah itu cacar itu khusus untuk penyakit cacar. Gitu. Mungkin karena Panton FM yang takut untuk divaksin, nah waktu kecilnya sudah divaksin jadi ya agak-agak berkurang lah. Kalau semua yang takut untuk disuntik kembali, kecilnya sudah disuntik masa takut kembali ya. Iya. Tapi pasti tujuan utama untuk vaksinasi itu apa itu Pak? Tujuan vaksinasi COVID-19-nya? Kalau khusus untuk vaksinasi COVID-19 itu tujuannya kan pertama kita memang untuk yang jelas tadi tujuan utama memang menambah kekebalan tubuh ya. Tapi secara khusus untuk ini adalah bagaimana untuk mengurangi transmisi lokal. Jadi penularan lokal itu bisa dikurangi lah. Kayak di keluarga sendiri Pak ya? Iya, kemudian juga itu satu. Yang kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian. Benar. Ya, jadi kalau bisa angka kematian COVID, angka kesakitan COVID juga menurun. Kemudian yang lanjutnya adalah bagaimana menimbulkan istilahnya herd community, tadi kesehatan bersama. Komunitas orang sehat. Iya, orang sehat ya. Tadi kan gitu. Jadi kan yang terakhir nanti kan juga diharapkan setelah timbulnya penurunan penyakit, kemudian kematian menurun, kemudian timbulnya komunitas kesehatan secara umum, diharapkan masyarakat sehat sehingga nanti ekonomi tumbuh berkembang. Iya benar. Jadi kalau misalnya ini tidak diupayakan ke sana, ekonomi nggak akan tumbuh karena masyarakat akan sakit terus kayak gitu. Benar. Jadi diharapkan ya mudah-mudahan ini solusi lah gitu. Ikhtiar kita untuk melawan COVID Iya. dan untuk menaikkan ekonomi kembali. Apalagi ini kan waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kan jam kegiatan masyarakat untuk bekerja, terus mencari rezeki dari para pedagang semuanya kan dibatasi banget Pak. Iya. Dari yang tos serba itu sampai jam 8-an, terus PKL juga sekarang jam 8. Jadi sangat-sangat Merugikan, menyulitkan, apalagi yang PKL itu Pak. Iya. Jam 4 sore bawa gerobak, Iya. jam 8 sudah tutup, cuma sampai di tempat jam 5, cuma antara 3 jaman. Iya. Itu pun kalau belum habis ngabisin itu gimana gitu kan, pastinya pada bingung kan Pak ya. Ya, dihabisin sendiri nggak mungkin ya. Ya iya Pak, nanti rugi.
Nah, buat kerabat FM juga bisa bertanya secara langsung untuk di pagi hari ini langsung ke WhatsApp Radio Nur FM yang terbaru buat kerabat Nur FM, bahwasannya langsung dicatat nomornya di 081 223 893 885 atau langsung telepon di 0295 699 8227. Nanti Arci sama Pak Woko akan kembali di sesi berikutnya setelah pariwara berikut ini. 8,5 Radio. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. UMKM Gayeng cek. Sobat UMKM, saya perkenalkan Kopi Leles Cap Cangkir. Sejak tahun 1982, kami menjaga kualitas produksi dengan tetap mempertahankan proses pengolahan secara manual dan tanpa bahan kimia apapun. Bukan hanya untuk dinikmati, kopi leles Cap Cangkir juga bisa digunakan sebagai sarana berkreasi untuk menciptakan karya seni lukis ampas kopi pada media rokok atau pada media kanvas seperti ini. Anda penikmat kopi, rasakan sensasi seduhan kopi leles Cap Cangkir. Rp15.000, kipas karakter Rp65.000, lan isih akeh promo liyane. Catet alamate Jalan Dr. Wahidin nomor 55 Sawahan Rembang atau Barat Perempatan Zaini, Gang Sarjaya. Iso dipercaya ora bakal blondro. Suwene aku nganteni. Puisi Gusmus dengan judul Sujud. Sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu bongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelaimu dan terbanglah kekasih. Puisi Gusmus 88,5 Radio Nur FM.
Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Baik, kerabat FM, kembali lagi di acara Dialog Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Kita lanjut kembali berkaitan pembahasan vaksinasi yang baru ramai di minggu hari ini. Dan buat kerabat FM juga bisa ikut bergabung di acara pagi hari ini langsung ke line telepon di 029569982227 ataupun berkomentar di live acara pagi hari ini di channel YouTube Radio Nur FM Rembang ataupun di media sosialnya Nur FM Rembang yaitu Facebook. Oke, karena vaksinasi tahap pertama kemarin kepada Pak Bupati itu di hari Senin, tapi kapan ini Pak pelaksanaan vaksinasi secara keseluruhan COVID-19? Mungkin tahap-tahapannya atau mungkin berkaitan dengan vaksinasinya ini gimana alurnya Pak? Ya, jadi untuk vaksinasi itu mengingat juga mungkin keterbatasan vaksin dan sebagainya, termasuk SDM dan sebagainya, maka pemerintah ada skala prioritas. Jadi tahapan skala prioritas yang pertama itu dilakukan untuk tenaga kesehatan dulu. Ya, jadi pejabat publik, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tahap berikutnya pelayan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan publik. Kemudian mungkin untuk mereka-mereka yang di dalam dunia usaha, dan yang terakhir mungkin baru masyarakat umum termasuk yang kontormit ya. Nah, untuk yang tahapan pertama untuk tingkat pusat itu kemarin dilakukan tanggal 13 ya. Tanggal 13 di mana Pak Jokowi di vaksin bersama tokoh nasional termasuk dari PNU juga ada wakilnya. Kemudian juga termasuk artis ya, yang kita kenal ada Raffi Ahmad. Yang kemudian mereka berpesta pora yang sebenarnya jadi masalah ramai gitu kayak Iya benar ya mungkin itu pelajaran lah mudah-mudahan nanti yang divaksin di tingkat daerah ya tidak boleh menyotopi itu ya, memang harusnya gitu. Jadi sudah di tingkat nasional dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi Pak Ma'ruf Amin enggak, karena Pak Ma'ruf kan udah sepuh, waktu vaksinnya tidak bisa untuk yang usia lebih dari 60. Kemudian di tingkat provinsi Pak Ganjar juga sudah dilakukan vaksinasi pada tanggal 14. Selang satu hari saja. Selang satu hari. Kemudian di Rembang, di kabupaten dan kota di seluruh kabupaten Rembang Jawa Tengah itu diwajibkan kemarin per tanggal 25 per hari Senin serentak seluruh kabupaten kota Jawa Tengah. Nah, di Rembang itu sendiri Pak Hafid divaksin bersama dengan anggota dewan, beberapa anggota dewan, ada kepala dinas, juga ada Pak Kodim dan juga Pak Kapolres ya gitu. Itu yang pejabat publik. Kemudian untuk yang nakesnya itu untuk Jawa Tengah diwajibkan harus selesai per tanggal 28. Jadi hanya diberi waktu 3 hari. Tanggal 26, 27 dan 28. Hari ini hari terakhir untuk vaksinasi untuk naskesnya. Nah, baru setelah naskes selesai nanti baru berlanjut ke pelayanan publik termasuk tentara, TNI, polisi, kemudian yang pegawai bandara dan sebagainya, semuanya termasuk PNS barangkali nanti di tahap berikutnya. Nah, untuk keseluruhan diperkirakan sesuai dengan di roadmap-nya di Kementerian Kesehatan itu diperkirakan untuk seluruh Indonesia kira-kira butuh waktu sekitar 15 bulan. 15 bulan ya. Bisa selesai semuanya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Ya, 1 tahun seperempat. Iya. Iya. Nggih, 1 tahun seperempat. Iya, 1 tahun seperempat. Nih, kira-kira gitu. Jadi cukup lama untuk tahapan vaksinasinya, jadi bertahap demi bertahap. Buat kerabat FM untuk mengikuti tahapan tersebut biar dapat vaksinnya. Jadi kerabat FM harus menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Pastinya menggunakan maskernya, jaga jarak, dan jangan buat kerumunan. Tapi kalau ngomongin vaksinasi yang diutamakan pastinya orang sehat dulu Pak ya. Karena yang sudah terkena itu akan dikasihkan nanti karena sudah mempunyai daya imun tubuhnya karena sudah terkena COVID-19. Tapi kalau yang belum punya kan belum punya daya tahan untuk melawan virusnya. Iya kan Pak ya? Iya. Jadi vaksin yang dipakai kita kemarin itu kan vaksin produk Innovac. Ini produk Cina. Produk Cina, dari Cina. Nah,
khusus spesifik daripada vaksin Inovac itu diperuntukkan untuk usia 18 sampai 59 tahun. 59 tahun. Jadi mereka-mereka yang usianya lebih dari 60 tahun atau kurang dari 18 tahun itu tidak bisa divaksin dengan Inovac. Makanya kemarin Pak Ma'ruf Amin ya kayak Ma'ruf Amin nggak bisa. Mungkin teman-teman juga dari rekan-rekan PNU Lasem yang kemarin juga Indian kepengen divaksin kalau usianya lebih dari 60 ya namun saya udah bisa divaksin. Nah, kemarin yang ikut Pak Mukhtar yang dari Sudan. Jadi mungkin nanti karena ini memang vaksin Inovac hanya untuk yang usia 18 sampai 59. Nanti teman-teman warga yang di usia lebih itu mungkin pakai vaksin yang lain karena vaksin itu ternyata tidak hanya vaksin Inovac, ada vaksin merah putih yang memang produk dari putra putri bangsa Indonesia, kemudian ada vaksin dari Amerika dan satu lagi vaksin dari Jerman yang itu mungkin karakternya berbeda dengan yang vaksin Inovac. Mungkin itu bisa dipakai yang kelompok yang semua umur barangkali gitu. Jadi mungkin jangan khawatir lah, itu insya Allah pemerintah juga berusaha karena kalau tidak seperti itu nanti teman-teman yang usia lebih 60 kan nggak bisa tidak dapat imunisasi atau yang kurang dari 18 tidak dapat imunisasi. Maka nanti ada jalan keluar insya Allah. Cuma mungkin jenis vaksin yang berbeda. Gitu. Tapi kalau kan dari usia 18 sampai 59 tahun kan belum tentu semuanya bisa mendapatkan juga Pak. Ada beberapa faktor mungkin dari kesehatan juga Pak ya. Mungkin ada beberapa faktor yang tidak diperbolehkan antara usia 18 sampai 59 tahun itu apa saja Pak? Iya, yang pertama kan tadi jenengan sampaikan Mas Adi harus sehat. Benar. Artinya memang dia tidak boleh. Jadi orang yang sakit misalnya habis operasi atau dia sedang posisi sakit tidak boleh. Nanti berarti harus ditunda dulu. Jadi tidak harus sekarang mungkin di lain waktu nunggu dia sehat. Benar. Jadi yang pertama itu jadi yang tidak boleh divaksin adalah pertama yang mereka ibu hamil dan ibu menyusui. Yang ibu menyusui sampai selesai menyusui. Antara 2 tahunan Pak. Ya, berarti kalau yang ibu hamil itu mulai hamil sampai menyusui 3 tahun. 3 tahun. Tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau ibu menyusui kan kena anaknya melalui air susu bisa ke anaknya dan anaknya nggak sehat nanti kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID juga tidak boleh gitu, atau yang baru sembuh dari COVID juga nggak boleh sampai 3 bulan atau 6 bulan, ada ketentuannya gitu. Itu dan jadi mungkin ada yang punya penyakit bawaan berat juga tidak diperbolehkan. Nggak boleh, ginjal juga. Ginjal nggak boleh. Jadi kalau yang untuk penyakit konform itu yang stabil, yang sudah terkendali. Jadi kalau yang tidak terkendali nggak boleh. Misalnya darah tinggi ya, yang hipertensi itu juga nggak boleh. Kayak kemarin Pak Hafid itu. Iya, Pak Hafid itu sampai 6 kali kalau nggak salah kemarin. Jadi ada itunya, ada naik turun ya. Ada ketentuannya, nggak boleh. Ada yang misalnya boleh ditunda. Hari ini bisa tapi tunda dulu sampai dia stabil. Nanti kalau sudah stabil bisa itu. Atau kalau tetap nggak bisa stabil, tunda hari berikutnya mundur sampai nunggu stabil kan itu. Benar. Pokoknya menunggu kesehatannya benar-benar bisa menerima vaksin yang sudah disiapkan oleh negara untuk menanggulangi masalah COVID yang ada di Indonesia. Ya kita sambil berdoa, sambil berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang besar ini Pak ya. Bahwasannya ekonomi yang terjadi saat ini benar-benar melemah yang ada di Indonesia, bahwasannya dari Pak petani, dari yang pedagang, dari pengusaha semuanya kena. Jadi buat kerabat FM mari gotong royong, karena gotong royong agak-agak sudah melemah juga Pak. Iya. Sekarang istilah gotong royong itu hanya menurut saya loh yang melaksanakan berapa persen ya? Mending kurang dari 30% barang 40% ke bawah barangkali yang sudah melaksanakan. Di dia pun gotong royong. Kalau zaman dulu kan orang bangun rumah tonggoni sokong ya. Sekarang kan kelihatannya tidak ada di desa pun kelihatan sudah tidak seperti itu, sudah pakai tukangan. Agak berkurang sekarang. Sudah berkurang. Karena pembangunan sekarang bukan rumah gede gebyot tapi sekarang rumahnya rumah tembok. Iya, jadi tukang batu.
Jadi kalau ngomongin gotong royong ya seperti yang dicanumkan Pak Ganjar yaitu Joko Tonggo, itu salah satu gotong royong yang cukup menarik Pak. Iya. Karena kalau nggak gotong royong kayaknya susah banget untuk melewati masa sulit seperti ini. Iya. Jadi kalau buat kerabat Nur FM yang masih merasa kesulitan, masih kebingungan, nanti bisa diminta bantuan kepada tetangganya biar bisa dibantu. Ya, cuma memang kalau dalam hal-hal misalnya bencana, masalah-masalah yang terkait dengan pandemi, saya kira gotong royong harus ada dan saya kira tetap jalan. Kalau bisa ada kecelakaan dan sebagainya, saya kira tetap orang tetap bantu. Cuma memang karakternya itu sudah jauh berbeda dengan dia dulu. Orang dulu itu membantu ya begitu luar biasa gitu ya, gampang istilah diberdayakan gampang. Sekarang agak susah. Karena orang itu berpikir kadang-kadang ya misalnya itu ya ada imbalan dan sebagainya. Sekarang kan jarang orang yang tidak butuh imbalan. Rata-rata sekarang ada hitungannya kan itu. Karena setiap zaman itu mempunyai cerita sendiri Pak ya. Mungkin ada cerita yang akan menarik di sesi selanjutnya. Jadi tetap di 88,5 Radio Nur FM Rembang. 88,5 Radio 88,5 COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. UMKM Gayeng Chat. Sobat UMKM, saya perkenalkan Kopi Lelet Cap Cangkir. Sejak tahun 1982, kami menjaga kualitas produksi dengan tetap mempertahankan proses pengolahan secara manual dan tanpa bahan kimia apapun. Bukan hanya untuk dinikmati, kopi lelet cap cangkir juga bisa digunakan sebagai sarana berkreasi untuk menciptakan karya seni lukis ampas kopi pada media rokok atau pada media kanvas seperti ini. Anda penikmat kopi, rasakan sensasi seduhan kopi lelet cap cangkir. .mulyajayaac.com. Anda cukup telepon atau WhatsApp kami 082 3233 48208. Kami pasti datang ke rumah Anda. Bisa juga datang di gerai kami, Jalan Majapahit nomor 8 Rembang atau depan stasiun Rembang. Bila Anda kurang puas, kasih tahu kami. Bila Anda puas, kasih tahu yang lain. 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Terima kasih buat kerabat Nur FM yang masih di 88,5 ataupun di live.nurfmrembang.com ataupun di live streaming Nur FM Rembang di channel YouTube Nur FM Rembang ataupun di media sosial Facebook Radio Nur FM Rembang di radio spasi Nur spasi FM spasi Rembang. Oke, kita lanjut kembali berkaitan tentang vaksinasi yang ramai di minggu hari ini. Bahwasannya ini kalau vaksinasi pasti ada tahapannya untuk pelaksanaannya Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari tahapan 1, 2, 3 sampai seterusnya, bahwasanya biar masyarakat nanti yang mendapatkan vaksinasi terakhir biar nggak takut. Karena
Pastinya wah efeknya apa sih vaksin itu? Mungkin panjenengan kan habis divaksinasi mungkin ada efeknya apa enggak Pak? Iya. Mungkin sebelum jawab efeknya seperti apa, saya mau cerita dulu ya. Jadi di dalam pelaksanaan vaksinasi itu taktisnya itu kita seperti di dalam posyandu. Ada meja-meja. Ada meja 1, meja 2, meja 3. Jadi ketika nanti kita datang di Puskesmas sesuai yang disarankan dari ketentuan kita mungkin harus divaksin itu, karena vaksinasi itu harus di Puskesmas, di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, tidak boleh di rumah-rumah, harus di rumah sakit atau Puskesmas atau di vaskes yang lain. Nah, itu ada 4 meja. Yang meja pertama itu kita datang ke meja pertama. Di meja itu di meja pendaftaran dan verifikasi. Kita datang di sana, nanti akan ditanya oleh petugas, diminta KTP-nya. Karena untuk mengecek apakah yang bersangkutan terdaftar nggak di dalam Pusdatin, Pusat Data Nasional Kesehatan Nasional di sana. Karena semua itu harus daftar dulu di sana. Nah, ketika dicek ternyata memang dia terdaftar dan dia memang termasuk yang berhak untuk mendapatkan vaksin, maka kemudian beliau dipersilahkan untuk meja berikutnya. Ya, jadi harus membawa, diingat ya, harus membawa KTP atau bukti apa ya, kayak struk kayak bentuk yang semacam apa ya, identitas dari Pusdatin bahwa dia termasuk yang bisa dilayani. Nah, itu nanti bisa di-print nanti kalau dapat balasan itu. Ya, kemudian setelah dari itu di meja 2 itu di situ ada screening. Screening di meja 2 itu nanti panjenengan akan ditensi dulu. Ditensi. Kemudian setelah ditensi, kalau tensinya normal, kemudian ditanya yang lain-lain. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan banyak terkait dengan penyakit konformit biasanya. Jadi misalnya ditanya apakah selama 3 hari panas tidak, kemudian apakah Anda kena DM enggak, atau apakah Anda kemarin pernah batuk-batuk enggak selama panas dingin dan sebagainya. Nah, dalam hal ini jawabannya harus jujur. Kalau enggak jujur malah berefek diri sendiri. Iya, berbahaya. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu kan nanti yang disalahkan petugas kan itu. Padahal kan juga di samping merugikan diri sendiri. Jadi kalau misalnya yang DM ya ngomong aja DM. Nanti DM-nya berapa? Karena apakah yang DM tidak boleh divaksin? Boleh. Ada batasnya juga. Iya, cuma ada ketentuannya. Artinya ada standarnya, ada artinya konformit yang terkendali itu yang boleh. Tapi yang tidak terkendali yang nggak boleh. Gitu. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi di sini. Nah, setelah tensinya memenuhi, kemudian tadi jawaban Anda dipandang layak untuk diimunisasi, baru ke meja 3. Nah, di meja 3 itu meja tempat khusus untuk pemberian vaksin. Jadi jangan akan divaksin dengan ketentuan nanti biasanya diambil di bahu kanan atau bahu kiri. Kalau kemarin saya di Rembang 1 di bahu kiri. Nah, di bahu kiri disuntik. Plus loro lumayan. Artinya seperti disuntik lah, sakitnya seperti disuntik. Kayak dicacar Pak ya? Iya, lebih sakit dicacar. Wah, lebih sakit dicacar. Iya, kalau disuntik kan yo cenut gitu aja. Enggak insyaallah enggak sakit. Masih sakit disunat. Wah, iya benar lah. Tapi kalau yang laki tahu Pak. Iya, atau masih sakit melahirkan. Wah, benar kalau itu Pak. Iya. Ya enggak, insyaallah enggak sakit. Ya. Nah, setelah diimunisasi, dikasih imunisasi dengan suntikan, kemudian jenengan diaturi ke meja 4, yaitu supaya istirahat. Jadi istilahnya meja pencatatan dan observasi. Karena jenengan diminta untuk istirahat selama 30 menit. Nah, apakah di dalam 30 menit itu ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang dikenal dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya kalau orang baru imunisasi ada beberapa kejadian ikutannya. Jadi antar manusia berbeda-beda.
ya mungkin ada yang pusing, ada yang panas, mual-mual, ada yang mual-mual, ya. Mungkin ada yang ngeluh, ada yang mungkin cokot-cokot ya gitu. Dan kebetulan kalau saya kemarin tuh selama 30 menit nggak ada, tetapi di hari berikutnya aku pegel. Jadi yang di tangan kiri itu kemarin masih, sekarang alhamdulillah enggak. Sekarang sudah enggak. Kemarin masih kemeng, masih koyo ngilu, koyo kemeng. Kayak habis orang memanggul beban berat. Iya, jadi sini koyo cengkring-cengkring ya, seperti kaku, jadi sakit. Jadi masih penyesuaian tubuh itu, Pak. Mungkin mungkin nggak tahu apa kedalaman apa gimana, nggak ngerti. Yang jelas kemarin saya selama sehari jadi gitu. Jadi ada yang diare juga. Jadi ada diare, dan kebetulan ini juga ada yang teman kemarin yang sebetulnya teman ada yang dia sebetulnya DM, cuma dia memaksakan diri ngakunya ngakunya normal gitu, sehingga di imunisasi. Nah, dampaknya kelihatan diare sampai hari ini masih diare. Jadi mungkin ya kami mohon nanti kalau terkait dengan ini ya harus jujur lah. Kalau misalnya ditanya apakah jenengan punya penyakit rakitis, apa istilahnya? Bawaan itu, Pak. Yang tulang apanya? Oh, yang naik dingin itu ngalu apa ya, rakitis ya. Okay. Ya itu misalnya juga ngomong aja gitu lah, ya apa adanya, tidak boleh kemudian sakit ngomong sakit ini jadi berbahaya gitu nih. Saya kira itu yang harus dipahami. Jadi cukup untuk kerabat FM kalau sumama kalau yang nanti yang sudah masuk meja pertama, dan yang pertama pasti ya Pak jujurnya. Iya. Kalau jujurnya di waktu di akhir saja ya eman-eman Pak ya. Iya. Karena efeknya itu yang memang jangka panjang, nggak jangka 1-2 hari saja. Iya. Jadi untuk kesehatan memang nggak bisa untuk waktu yang cepat, tapi jangkanya panjang. Buat kerabat FM tetap menjaga kesehatannya, yang pastinya menggunakan nutrisi yang cukup, air putihnya, olahraganya tuh Pak. Iya. Karena masa-masa pandemi seperti ini biasanya olahraga ada beberapa yang malas, apalagi masuk musim hujan. Iya. Makannya juga malas. Tapi biasanya kalau penyebutan mangan terus kok karpe. Ini saya ingat. Jadi seperti kemarin Pak Hafid itu kan di imunisasi itu kan tidak kemudian langsung datang langsung diimunisasi. Ternyata memang harus ada penyesuaian. Ya ketika diukur tensinya beliaunya kan tinggi terus. Jadi nanti teman-teman juga boleh juga ada yang ketika datang nanti bisa diimunisasi tapi ditunda. Artinya yang lain sukses begitu datang terpenuhi kemudian langsung bisa diimunisasi. Tapi ada yang lama. Boleh jadi datangnya awal, pulangnya akhir. Karena apa? Karena tensinya dilalah kok nggak normal. Jadi ketika di tensi lebih dari 140/90 sampai dengan 50 itu biar diberi waktu kira-kira setengah jam atau 1 jam, nanti ditensi lagi. Masih 40 lagi, 3 kali diberi kesempatan lagi. Nah ternyata masih tinggi lagi, sampai siang gitu ya nanti ditunda berikutnya, minggu berikutnya, hari berikutnya gitu. Jadi ada proses itu. Khusus yang tensi, jadi yang khusus tensi masih diberi kesempatan. Tapi kalau misalnya sangat tinggi ya jangan. Nah, ada itu. Jadi kayak kemarin teman-teman itu ada yang datangnya awal, lain malah pulangnya akhir karena nunggu itu tensinya normal. Ya, dan kadang-kadang kan juga nuwun sewu wong orang antri ya selak juga nyelak terus bolak-balik juga sungkan dengan lain. Ya, kita makan nanti tolong ya monggo kalau misalnya terjadi itu bilang siap saja, datang yang gasik gitu, siapkan. Kalau perlu saya sarankan kalau yang punya tensi besar, tensi tinggi, cenderung tinggi, dari sebelum berangkat istirahat dulu malamnya, kemudian mungkin makan makanan yang memungkinkan dia nanti tensinya bisa turun. Ya, jadi jangan banyak pikiran juga Pak. Iya, jangan pikiran juga. Jangan stres juga. Maksudnya jangan dipikir harus ada vaksin nanti sakit dan sebagainya, kan tegang malah pikirnya harus tenang, harus tidak boleh stres gitu. Dan nanti insya Allah kalau sudah divaksin nanti kita divaksin lagi 2 kali. Karena vaksin Sinovac itu harus 2 kali. Jaraknya 14 hari. Kalau kemarin saya divaksin tanggal 26, besok kami akan divaksin lagi kira-kira tanggal 9 Februari. Gitu. Ya 2 kali divaksin. Insya Allah kalau kemarin yang kanan besok barangkali yang kiri gitu kan. Kemarin yang saya yang kiri besok yang kanan. Barangkali gitu.
Event Kemeng. Benar-benar Pak. Jadi untuk penyeimbang lah Pak ya. Penyeimbang ya. Penyeimbang. Jadi prosesnya yang begitu panjang harus diikutin karena tahap demi tahap harus diikuti. Mungkin kerabat FM yang ingin mengetahui tahap-tahapannya juga nanti bisa bertanya ke live, ataupun kalau habis selesai acara ini bisa langsung ke kantor dinas kesehatan Pak ya. Iya. Semua ada yang tanya, kalau Mama takut datang ke kantor bisa langsung line telepon saja Pak ya. Iya bisa. Atau mungkin lewat HP juga bisa. Boleh Pak ya. Iya, Nanti bisa langsung tanya ke kontak personnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dan akan kembali di sesi terakhir. Jadi tetap di 88,5 Radio Nur FM Rembang. 88,5 88,5 Radio Nur FM. Delapan Radio Nur FM. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. UMKM Gayeng Chat. Sobat UMKM, saya perkenalkan Kopi Lelet Cap Cangkir. Sejak tahun 1982, kami menjaga kualitas produksi dengan tetap mempertahankan proses pengolahan secara manual dan tanpa bahan kimia apapun. Bukan hanya untuk dinikmati, kopi lelet cap cangkir juga bisa digunakan sebagai sarana berkreasi untuk menciptakan karya seni lukis ampas kopi pada media rokok atau pada media kanvas seperti ini. Anda penikmat kopi, rasakan sensasi seduhan kopi lelet cap cangkir. Jangan tertutup, perhatikan waktu, tidak terlalu lama, sirkulasi udara yang baik, dan jumlah orang yang hadir agar bisa jaga jarak. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Terakreditasi A atau unggul, puluhan pilihan prodi sesuai passion anak muda, unggul di bidang IT dan kewirausahaan. Wah, ini kampus yang aku mau. Pasti dong, kakak rekomendasikan yang terbaik. Udinus paling ngerti anak milenial. Pengen buruan daftar nih kak, tapi kan aku belum lulus. Daftar aja lewat jalur prestasi PMDK. Bebas tes dan dapat potongan USPI. Asik kan? Masih dibuka jalur penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK Universitas Dian Nuswantoro tahun akademik 2021. Jalur PMDK tahap kedua dibuka hingga 6 Februari 2021. Hanya dengan mengumpulkan rapor dari semester 1 hingga semester 5 dan sertakan sertifikat atau penghargaan dari berbagai level kejuaraan jika ada. Siap kak, berkas-berkasnya udah ready nih. Yuk cus ke Udinus. Wih, semangat banget nih yang mau jadi mahasiswa Udinus. Hubungi segera Sekretariat Panitia PMB Udinus di Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang atau klik pmb.dinus.ac.id. Udinus for a better future. Penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Jumlah pasien COVID-19 makin bertambah. Mau sampai kapan seperti ini? Ya, sampai semua orang meningkat kesadarannya kalau mematuhi protokol kesehatan itu penting. Ada Bu
RT. Sebenarnya ya, di era new normal seperti sekarang ini kita harus tetap waspada dalam beraktivitas sehari-hari dan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker saat akan keluar rumah, sering mencuci tangan pakai sabun, social distancing, hindari kerumunan, selalu berolahraga dan makan makanan yang sehat. Oke? RSUD Dr. R. Sutresno Rembang sudah mengatur zonasi pelayanan untuk keamanan dan pencegahan penularan COVID-19. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatan ke RSUD Dr. R. Sutresno Rembang karena sudah melaksanakan protokol kesehatan yang diawasi ketat dan semua petugas sudah dilengkapi alat pelindung diri. Informasi ini disampaikan oleh RSUD Dr. R. Sutresno Rembang, peduli layaknya keluarga. 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Oke, dari Kerabat Nur FM kembali di 88,5 ataupun di live Nur FM Rembang di pagi hari ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Oke, di sesi terakhir kali ini Kerabat Nur FM yang bisa mungkin yang mau bergabung langsung ke line telepon di 029569982227 ataupun langsung komentar di media sosial Nur FM ataupun di channel yang sedang live yaitu di Facebook Nur FM Rembang. Oke, di sesi terakhir Pak Woko, ini pastinya orang-orang kan bertanya Pak, karena di sesi terakhir orang habis diimunisasi ataupun divaksinasi akan bertanya, setelah saya divaksinasi apakah saya terjamin tidak terkena COVID-19 atau Corona ini? Iya, kalau dengan pertanyaan jenengan itu Mas Adi, saya ingat yang kejadiannya Raffi Ahmadnya. Oh iya. Iya, yang Raffi begitu vaksin kan kemudian pesta-pesta tanpa masker dan sebagainya. Jadi perlu diingatkan sekalian rekan-rekan sekalian, teman-teman pendengar radio Nur FM bahwa orang yang divaksin itu secara umum jauh lebih kuat, lebih punya daya tahan tubuh dibandingkan mereka yang tidak divaksin COVID terhadap penyakit COVID. Itu harus kita pahami dulu. Paling tidak kita sudah punya pengamannya, sudah punya benteng modal, sudah punya benteng. Orang kita mungkin bentengnya enggak sekokoh yang kita harapkan, tapi paling tidak sudah ada perlindungan, minimal sudah ada perlindungan. Orang kita mungkin 70%, 80%, 50% sudah ada perlindungan dibandingkan mereka yang tidak ada. Jadi orang yang divaksin 50% lebih kuat dibanding orang yang tidak divaksin kan gitu. Karena efektivitas kita kan kira-kira 65% kemarin. Jadi masih mungkin juga orang yang divaksin kemudian tidak ada jaminan 100% bahwa orang yang divaksin kemudian merdeka dari vaksin ini, dari penyakit COVID. Karena menurut saya perlu kita ingat juga bahwa virus corona itu mutasi terus. Oh iya, jadi sangat mudah bermutasi. Dia sangat cepat bermutasinya. Jadi generasi yang awal yang di Cina itu dengan yang sekarang mungkin berbeda. Artinya virusnya sudah punya daya tahan yang lebih kuat dibandingkan yang dulu. Maka kita harus tetap waspada. Apalagi kalau kita mengingat bahwa sekarang masa pandemi di mana penyakit luar biasa ada di mana-mana. Nah, kita akan bisa kuat ketika semua warga itu divaksin. Minimal katakanlah 90% warga sudah divaksin, insya Allah agak aman, ada perlindungan. Jadi katakanlah kalau kita lihat semuanya sudah divaksin, insya Allah mereka yang konform itu bisa terlindungi. Karena lingkungan kita sudah aman gitu. Tetapi ketika seperti ini masih banyak yang belum divaksinasi, maka orang-orang itu juga banyak masih lemah gitu ya. Jadi kita memang harus mengejar bagaimana kita mendapatkan community, jadi kekebalan komunitas. Itu kita harapkan. Jadi tidak layak lah kalau misalnya teman-teman tidak mau divaksin. Tidak boleh ada istilah seperti itu. Karena kalau kita mau peduli harusnya kita mau divaksin. Karena bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat yang lain. Jadi pengen kita saling menguatkan gitu. Jadi harapan kami seperti itu. Itu yang pertama. Jadi perlu diingat ya Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian,
walaupun kita telah divaksin bukan berarti kita merdeka sak geleme dhewe. Kita harus tetap protokol kesehatan. Jadi tetap utamakan prioritasnya tetap di protokol kesehatan. Tidak kemudian baru divaksin kemudian kita pesta-pesta nggak boleh. Apalagi kita baru divaksin sekali. Iya. Gitu. Yang kedua pun juga tidak nggak begitu. Selama belum selesai pandeminya tetap kita harus protokol kesehatan. Nomor 1 protokol kesehatan. 4M-nya harus tetap jangan kendor. Ya, jangan kendor, harus pakai 4M-nya. Ya, tidak harus dengan polisi ya, tapi harus sadar lah gitu. Untuk kesehatan pribadi utamanya Pak ya. Tapi kalau ngomongin takutnya mungkin kerabat FM takutnya itu Pak. Kalau nanti vaksinasinya sudah dibuat massal besar-besaran, itu takutnya nanti kalau saya vaksinasi bayarnya mahal. Kira-kira ada antara berapa sih Pak pembiayaan harga untuk vaksinasi per satu kali vaksinasi tersebut? Ya kalau itu saya sih belum tahu ya, belum tahu proses yang jelas. Itu kan mungkin ya lumayan juga ya, karena itu juga vaksin untuk belinya luar biasa ke luar negeri juga. Tapi yang jelas itu sementara kok program pemerintah kok gratis. Masih jadi berarti gratis. Iya masih gratis. Insya Allah masih digratiskan. Entah kalau misalnya nanti ada kebijakan baru bahwa nanti setelah ini harus bayar sendiri ya. Kelihatannya kok sementara belum masih gratis. Mudah-mudahan aja ya tetap pemerintah konsisten semua warga divaksin sama gratis. Karena ini memang kepentingan negara, kepentingan kita semua. Ya. Jadi kalau ada yang permintaan itu ya kok harapan kita nggak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada yang bayar. Kalau yang swab mungkin ada, yang rapid test ada, yang swasta. Kalau yang ini mudah-mudahan enggak. Karena memang kan tidak dijual bebas. Benar. Nah, tidak dijual bebas. Sementara yang beli itu pemerintah. Negara adol karo wargane ya kan. Kok dagangan negara ini kan piye lah. Iya, untuk kesehatan masyarakat. Iya. Kalau masyarakatnya sehat, ekonominya juga sehat. Iya, ya gitu. Ya, itu seperti itu. Benar Pak. Jadi kalau ngomongin tentang COVID itu nggak ada habis-habisnya memang Pak, dari awal sampai akhir. Dari awal antara bulan 3 2020 sampai sekarang masih saja. Ya memang karena tradisi yang ada di kita sih Pak ya. Iya. Kalau nggak ngumpul itu nggak marem. Iya. Kalau nggak jago nggak marem. Iya. Ya kalau kumpul kelihatan nggak rame itu ya. Nggih laras. Kalau sendirian itu rasanya kesepian itu Pak mungkin. Iya. Padahal perlu diingat loh, bahwa kita itu nanti lama itu justru lama ketika kita sendirian. Coba bayangan, coba bayang ketika meninggal di kuburan itu sampai kiamat kan lama sekali itu. Iya. Jauh lebih lama kan kan harusnya kita siap-siap. Kita harusnya belajar untuk sendiri. Iya, belajar untuk sendiri. Kira-kira nanti seperti apa latihan nanti kita di kuburan seperti apa. Perlu gitu. Karena orang kan biasanya suka ngumpul-ngumpul nggak pernah ya. Coba mungkin kalau Rasulullah kan gitu. Bagaimana malam-malam ke kuburan bayangin. Kira-kira kita kuburan semalam aja mungkin takut khawatir ya. Apalagi nanti kalau apalagi itu pasti. Kegelapan sendiri ya. Apalagi kita di kegelapan sendiri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang bisa bantu kecuali malah kita ya. Maka kita harus berpikir ke sana. Tidak cukup ya itu yang hakiki pasti itu kan. Lebih lama di dunia hanya berapa tahun, paling 100 tahun sudah lempoh. Kalau yang dijalankan Rasulullah kan 63 Pak. Iya. Kalau kurang ya berarti belum dapat bonus. Kalau lebih dari 63 ya nanti dapat bonus. Jadi syukuri apapun itu pemberiannya Pak ya. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang bonus Pak ya, ini bonus waktu karena ini sudah hampir jam 10. Jadi untuk closing statementnya Pak, mungkin ada saran, harapan atau mungkin kedepannya yang diinginkan atau mungkin harapan kedepannya dari Dinas Kesehatan atau dari pribadi panjenengan sendiri itu apa untuk penanganan COVID-19 khususnya yang terjadi saat ini? Iya, yang pertama ya saya ingin sarankan pertama jangan takut dilakukan vaksinasi COVID-19 karena insya Allah vaksinnya ini halal dan aman. Nggak usah khawatir. Jadi MUI sudah menyampaikan vaksinnya halal dan aman. Yang ketika di imunisasi itu nggak sakit kok, tenang aja nggak, cuma seperti diciwit lah kayak gitu, dari waktu seperti diciwit aja dan nggak sakit. Itu yang pertama ya. Yang kedua teruskan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Jadi kita untuk selalu menjaga daya tubuh, jangan kemudian kendor. Artinya kita tetap menjaga tubuh walaupun kita sudah ada vaksinasi, sudah divaksin, bukan berarti kita makan tidur terus, hanya makan tidur, tetap kita harus olahraga, kita harus makan seimbang, harus cukup istirahat, olahraga harus dan dehidrasi itu harus tetap itu. Apapun tidak ada COVID itu kita harus jaga stamina. Ya, karena orang yang sehat itu lebih baik dibanding orang yang sakit kan itu. Orang yang kuat lebih disukai Allah daripada orang lemahan gitu. Jadi bagaimana kita akan bermanfaat untuk orang lain kalau kita sendiri sakit kan gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan kendor untuk melakukan 4M. Protokolnya ya, protokol kesehatannya. 4M-nya dengan kendor. Kemudian setelah vaksin kemudian bukan berarti ditinggalkan. Harus gitu. Nanti kalau enggak kembali lagi. Dan yang terakhir yang ini juga perlu, kita harus selalu berdoa kepada Allah, memohon supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita semua dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi istilahnya perlindungan yang maksimal dari Allah, dan yang mudah-mudahan dengan demikian nanti penyakit COVID segera berakhir ya. Dan entah misalnya kita di antara kita ada yang meninggal karena COVID, itu bukan aib. Barangkali juga bentuk cinta Allah kepada kita, karena mungkin boleh jadi itu salah satu cara Allah memanggil kita, Allah mengambil kita dari situ, ya kan nggak apa-apa. Lebih baik kita meninggal di husnul khotimah dengan diambil COVID dibandingkan kita meninggal husnul khotimah walaupun mungkin dengan cara yang lain, katakan misalnya di tempat tidur dan lain-lain kan. Kalau kita meninggalnya husnul khotimah sama saja kan. Ya, kalaupun dengan COVID itu jadi jalan kita untuk masuk surga, husnul khotimah ya kita harus lebih ikhlas kan. Saya kira itu. Benar. Oke, terima kasih Pak Woko yang telah memberikan informasinya begitu banyak di pagi hari ini. Mungkin kerabat FM yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan vaksin, tetap bersabar karena masih ada proses demi proses yang harus dijalankan, karena 15 bulan itu tidak cepat. Lama, iya. Nah, jadi 1 tahun di antara 2022 itu hampir semuanya baru bisa divaksinasi. Mudah-mudahan tidak segitu. Artinya mudah-mudahan 3 bulan selesai gitu. Iya benar banget. Ya, semoga saja pandemi yang terjadi saat ini tidak membuat kita menjadi orang yang takut akan virus tersebut, tapi kita takut akan pencipta virus tersebut. Iya. Semoga kerabat Nur FM, Pak Woko dan kita semuanya sehat selalu, warga Rembang sehat warganya, sehat rezekinya, ekonominya, dan pastinya senyumnya, Pak. Amin, ya, sehat. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih Pak Woko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.